warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami akan mempresentasikan Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Judin. Saya Jennifer Quincy. Saya Rita Rani. Saya Lantas Barus. Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Sriwijaya pada saat itu berkuasa mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, memiliki arti Sri yang artinya cahaya atau bercahaya, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan, dan bisa disimpulkan arti dari nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya yaitu dari prasasti-prasasti yang ditemukan dapat diketahui bahwa letak Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahnya terletak di tepi Sungai Musi. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus-menerus mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting Kerah. Luas wilayah laut dikuasai Kerajaan Sriwijaya, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Secara prasasti ini ditulis dengan huruf pahlawan, namun bahasa yang digunakan bukan Sanskerta melainkan Melayu kuno. Sumber sejarah yang kedua, bangunan sejarah seperti Candi Muara Takus dan Muara Jambi. Berita Cina. Struktur Raja Sriwijaya. Dapuntahyang Srijaya Nasa 683 Masehi, Indawarman 702 Masehi, Rudrawikrama 728 Masehi, Sang Ramadahanan Jaya 775 Masehi, Rakai Panangkaran 778 Masehi, Samarang Tunggawira 782 Masehi, Darmestu 790 Masehi, Rakai Garung 792 Masehi, Balaputra Dewa 858 Masehi, Sri Udayaditya Warman 960 Masehi, Sri Wuja 961 Masehi, Hasyasi 980 Masehi, Sri Cudamani Warma Dewa 988 Masehi, Malayagiri 990 Masehi, Sri Marawijoyo Tunggawarma 1008 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Sanggrama 1025 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, Dri Maharaja 1156 Masehi, Trailakyo Raja 1178 Masehi. Pemerintahan Raja-Raja. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera Selatan. Pada awalnya, Sriwijaya hanya sebuah kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapuntahyang. Dapuntahyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa. Raja ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewapala Dewa dari India. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa raja ini menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah biara bagi para pandita Sriwijaya yang belajar agama di India. Selain itu, disebutkan bahwa adanya silsilah Raja Balaputra Dewa menunjukkan bahwa Raja Sailendra merupakan nenek moyangnya. Seiring pergantian kepemimpinan, pada masa Trailokya Raja, kerajaan Sriwijaya mulai banyak mendapat serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan di Pulau Jawa. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan Medang di Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya juga mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kerajaan Kola, sehingga melemahkan kekuasaannya di Selat Malaka, yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyebab kemundurannya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga mendapat serangan bertubi-tubi dari kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaannya di Selat Malaka.
yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya juga ada pengaruh Islam menguatkannya koloni Muslim di daerah-daerah jajahan kerajaan Sriwijaya, membuat pengaruh kerajaan ini secara perdagangan dan budaya menurun. Salah satu daerah yang kuat terpengaruh kedatangan Islam yaitu Aceh Timur. Perangan dengan Jawa kendati makmur. Raja-raja setelah generasi Sri Marawijaya disibukkan oleh peperangan dengan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Lepasnya wilayah kekuasaan penyerahan oleh kerajaan Cholamandala tersebut membuat kerajaan Sriwijaya lemah dan banyak daerahnya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan. Sejumlah kekuatan di wilayah kerajaan Sriwijaya pun mulai berani berekspansi ke luar Nusantara, seperti Jambi yang mengirim utusan sendiri ke Cina pada tahun 1082. Peninggalan kerajaan Sriwijaya: 1. Prasasti Kota Kapur. 2. Prasasti Linggor. 3. Prasasti Palas Pasemah. 4. Prasasti Hujung Langit. 5. Prasasti Telaga Batu. 6. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Bukit 6. 7. Prasasti Talang Tuwo. 8. Prasasti Leiden. 9. Prasasti Berahi Candi Muara. 10. Candi Muara Takus. 11. Candi Muaro Jambi. 12. Candi Bahal Gapura.